pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami. Dalam ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang batasan sehat berpacaran. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, apa sih yang dimaksud dengan batasan sehat berpacaran? Apakah berarti ada batasan yang salah, yang dilanggar atau yang tidak sehat, Pak? Arti kata batasan itu bisa kita mengerti sebagai pagar pelindung. Jadi dengan menegakkan batasan sehat, berarti kita sedang melindungi untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Demikian pula dalam hal berpacaran. Untuk itu, saya akan membagikan 4 hal yang dibutuhkan untuk membangun batasan sehat dalam berpacaran. Nomor 1, apa, Pak? Yang pertama, berpacaran membutuhkan status. Jadi ketika relasi makin dekat antar pria dan wanita, maka sebaiknya salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak berani untuk mengkonfirmasi, berani untuk menyatakan apakah memang relasi ini relasi romantik, relasi berpacaran atau bukan. Kenapa Pak hal ini kok penting? Maksud saya gini kan, muda-mudi biasanya easy going ya. Kenapa nggak ya dibiarkan aja mengalir gitu. Pokoknya kan relasinya baik gitu ya. Tentunya tidak sampai melanggar batasan kekudusan dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk melindungi kedua belah pihak, Bu Yosi. Jadi ada kan istilah berkembang pemberian harapan palsu. PHP ya Pak? Iya. Jadi ini akan melindungi dari hal demikian. Jadi supaya tidak ada salah satu pihak pun, baik pria ataupun wanita, yang di PHP, yang diberi harapan palsu, dan kemudian dia terluka mendalam. Dan itu juga untuk memberi pertanggungjawaban kepada dunia luar. Jadi orang-orang akan mempertanyakan, misalnya kedua belah pihak, orang tua, ataupun teman-teman dekat, teman-teman gereja, pendeta akan bertanya, ini hubungan kalian ini pacaran atau bukan? Kok tampilannya seperti pacaran? Kemana-mana berdua gitu ya Pak, misalnya. Ya, dan terasa eksklusif dan membuat teman-teman lainnya risih. Katanya teman, tapi tampilannya kayak seperti berpacaran. Nah, ini tidak memberikan damai sejahtera. Tidak ada pertanggungjawaban secara sosial, secara relasi di hadapan tubuh Kristus ataupun di tengah masyarakat, sehingga status ini akan memberikan batasan yang sehat. Oke. Ya kayak TTM gitu ya Pak ya, teman tapi mesra. Itu tidak memberikan pertanggungjawaban yang baik ya Pak dengan lingkungan sosial di gereja dan sebagainya ya. Ya. Jadi ini juga khususnya buat para pria. Jadi lebih banyak saya jumpai pria-pria yang mengabaikan bahwa perhatian-perhatian, puji-pujian yang diberikan kepada wanita itu bisa menumbuhkan perasaan cinta pada pihak wanita. Nah, makanya dalam hal ini para pria pun perlu jelas batasannya. Jadi kalau memang tidak punya maksud serius untuk menjadikan wanita itu pasangan kekasihnya, maka berhentilah untuk atau batasilah perhatian dan pujian. Tidak perlu memberikan puji-pujian, perhatian yang berlebihan begitu ya Pak? Benar. Sebaliknya bagaimana dengan pihak wanita Pak? Ya, jadi pihak wanita pun berhak untuk mengkonfirmasi ke pria tersebut. Kok aku merasa si abang ini, si kakak ini kok makin dekat dan sepertinya menumbuhkan perasaan cinta dalam diriku dengan perhatian dan pujian-pujiannya. Maka berhaklah wanita ini untuk mengkonfirmasi, bertanya secara asertif, artinya
dengan pilihan kata yang baik, nada yang baik, waktu yang tepat. Nanti nggak dikira kegeeran ya Pak ya kalau tanya begitu. Nah betul. Jadi bisa seperti dianggap GR ya, gede rumongso, ya, berharap terlalu lebih, menafsirkan berlebihan. Maka kalau merasa ada kemungkinan seperti itu, titip lewat teman dekat yang bisa dipercaya. Ya. Setuju Pak. Jadi untuk titip menanyakan apakah dia menganggap sebatas teman ataukah memang sedang memupuk perasaan cinta. Ya, betul. Ya, sedang menjajakan. Nah, dengan demikian jadinya jernih, transparan relasi ini. Iya, setuju Pak. Ini untuk melindungi dua belah pihak dari tadi ya Pak, PHP yang tidak perlu dan rasa terluka yang tidak perlu. Sehingga hubungan kita dengan sesama jenis, dengan lawan jenis juga berjalan dengan sehat dan baik ya Pak ya. Yang poin kedua Pak. Kedua, berpacaran membutuhkan keutuhan diri. Jadi pacaran itu bukan jawaban atas ketidakutuhan diri. Berpacaran bukanlah solusi untuk hati yang kesepian. Pacaran tidak akan menyembuhkan rasa kesepian atau hati yang kesepian. Gitu ya Pak ya. Padahal faktanya seringkali justru pacaran itu adalah pelarian dari hati yang kesepian, atau katakanlah hati yang kosong, tidak menerima kasih dari orang tua dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak? Tanda-tandanya kita ini mengalami ketidakutuhan diri. Bagaimana mengenali diri kita Pak? Yang pertama Bu Yosi, yaitu ketika kita terburu-buru berpacaran dengan tanpa menetapkan kriteria sehat pacar yang hendak kita terima atau kita pilih, dan tanpa tujuan ke arah pernikahan. Jadi berpacaran yang benar adalah memang disasarkan ke arah pernikahan. Artinya penjajakan untuk mengenal dengan lebih baik apakah lawan jenis itu tepat atau tidak menjadi teman hidup saya. Bukan berarti pasti harus jadi teman hidup. Bukan. Jadi pacaran itu sarana untuk mengenal. Nah, kalau tidak punya sasaran itu sebaiknya tidak berpacaran, tetapi berteman, bersahabat. Oke. Kalau persahabatan Pak, apakah itu sah untuk mengisi ruang-ruang hati kita yang memang perlu diisi dengan kasih? Sah. Justru itu pilihan yang tepat. Jadi kalau kita memang punya hati yang sepi, pergumulan akan kesepian, justru salah satu solusinya bangunlah pertemanan, persahabatan yang sehat. Di mana pertemanan dan persahabatan yang sehat itu memberi batasan-batasan yang jelas. Tidak menguasai, tidak juga membangun kebergantungan. Nah, disinilah kita diuji dan dimatangkan sebagai langkah berikutnya untuk nantinya kita lebih siap berpacaran. Oke. Tanda-tanda apa lagi Pak yang harusnya kita sadari ketika kita mau berpacaran yang membutuhkan tidak keutuhan diri tadi Pak? Jadi tanda ketidakutuhan diri ini yang kedua adalah membiarkan perlakuan merendahkan terjadi. Misalnya ketika kita membiarkan orang lain atau pacar kita menghina kita dengan kata-kata makian, melakukan kekerasan fisik, tamparan, tendangan pada kita, dan kita biarkan, ataupun pacar kita melakukan sentuhan seksual, pemaksaan seksual yang memang itu sesungguhnya kita tahu itu keliru, tapi kita biarkan. Jadi pasangan-pasangan pacaran yang demikian itu akan melakukan atau membiarkan hal-hal yang merendahkan itu terjadi. Karena dia tidak siap untuk putus pacaran. Bergantung rasa amannya terhadap pacar itu. Dan mengabaikan nilai-nilai yang baik yang dia selama ini sebenarnya kenali dan pegang, tapi diabaikan, ditindas nilai-nilai baik itu demi mempertahankan relasi sekalipun itu relasi yang buruk. Ya. Jadi lebih rela mempunyai relasi yang buruk daripada sama sekali tidak memiliki relasi karena adanya kekosongan yang mendalam ya Pak ya? Ya, termasuk di dalamnya adalah tidak siap untuk putus pacaran. Sudah tahu pacarnya tidak benar misalnya tadi ya.
suka minta uang, suka minjam uang, tapi tidak pernah dikembalikan. Sudah pernah melakukan perselingkuhan, punya pacar-pacar yang lain, dia tegur, minta maaf, ternyata pacaran lagi dengan yang lain. Nah, tapi tidak siap untuk memutus. Nah, ini tanda bahwa kita punya ketidakutuhan diri berarti. Termasuk mungkin orang tua, pembimbing rohani, guru di sekolah sudah memperingatkan, ini kamu pacarannya nggak sehat loh. Dia pacarmu kayak gini, udahlah putus aja daripada kamu dirugikan. Tapi tetap mau mempertahankan. Nah, itu tanda terjadi ketidakutuhan diri di dalam diri kita. Ya, menarik ya Pak ya. Padahal seringkali kita berpikir ketika kita mempertahankan relasi pacaran meskipun buruk itu karena kita justru banyak mengasihi atau kita penuh dengan kasih. Ternyata konsep yang salah ya Pak Sindu ya. Benar. Jadi bahwa pacaran itu dilandasi dengan batasan yang sehat. Kita mengasihi dalam dua wujud. Kita memberi, tapi kita juga menerima. Termasuk pacaran yang sehat bukan dibangun atas dasar belas kasihan. Kasihan wanita ini kesepian, kasihan cowok ini tidak ada yang mau jadi pacarnya. Udahlah saya jadi pacarnya, saya mau menolong dia. Ya, tidak bisa. Betul. Biasanya gitu Pak, severe syndrome ya Pak. Ya, jadi apa? Jadi yang disebutkan Bu Yosi, gejala penyelamat ya, menjadi pahlawan kesiangan bagi pacarnya. Ya, itu bukan landasan pacaran yang sehat. Ya Pak, silakan diteruskan. Apalagi Pak gejala-gejala ketidakutuhan diri yang seringkali memang ini tidak disadari, khususnya wanita Pak. Ya, jadi termasuk di dalamnya yaitu cepat-cepat berpacaran dengan orang lain ketika putus pacaran. Ya, jadi ketika kita memiliki diri yang utuh, diri yang cukup sehat, kita akan memberikan ruang waktu ketika memang mengalami putus pacaran, waktu untuk berduka, waktu untuk berhenti sejenak, mengelola perasaan negatif, kesedihan karena putus pacaran itu. Itu butuh beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan. Supaya dengan demikian tidak ada lagi perasaan marah, perasaan sedih yang tersisa ketika mengizinkan berduka, menangis, meratap. Ketika cukup masa perkabungan itu, barulah siap untuk move on. Siap untuk membangun relasi romantik dengan pria lain atau wanita lain. Jadi memastikan bahwa hubungan yang baru nanti tidak hanya sekedar pelarian lagi ya Pak. Yang kalau nggak kita pastikan, kita hanya cepat-cepat berpindah, itu hanya pelarian demi pelarian. Mengisi kekosongan yang sama. Betul. Termasuk tanda yang berikutnya Bu Yosi, orang yang tidak utuh diri ketika berpacaran, dia akan condong menguasai, mendominasi pacarnya, mengendalikan pacarnya. Pacarannya bersifat menindas, menguasai, bersifat posesif. Contohnya Pak? Membelenggu pacarnya itu. Jadi, kamu harus ikuti apa kemauanku. Kalau kamu sayang, kamu ikuti kemauanku. Kalau kamu sayang, berarti kamu akan selalu hadir dimanapun aku ada. Ketika aku kirim teks, kirim SMS, kirim WhatsApp, message ke kamu, kamu harus langsung dibalas. Dimanapun aku butuh, kamu responsif. Nah, itu berarti kita menguasai, mendominasi, posesif, mengendalikan demi pemuasan diri. Pacaran yang sehat bukan demi pemuasan diri, tetapi kita saling memberi hal yang baik, sumbangsih untuk pertumbuhan bersama. Bukan menindas yang satu demi diri sendiri. Atau menindas diri sendiri demi menyenangkan yang lain, tapi kita mengorbankan kepentingan kita. Itu berarti kita dalam kondisi yang tidak utuh, tidak siap sesungguhnya untuk berpacaran. Lalu bagaimana Pak, kalau memang keadaan kita sadari tadi tanda-tandanya kita tidak utuh, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan sebelum kita nanti melangkah hubungan yang lebih baik, lebih sehat tentunya? Jadi selesaikanlah lebih dulu, sembuhkan terlebih dulu pergulatan kesepian kita, supaya kita bisa membangun batasan yang sehat untuk berpacaran. Jadi berpacaran itu adalah relasi dari dua orang yang utuh, dua orang yang cukup dewasa,
Ya, betul. Ya, maka juga memperbaiki kondisi kita, perbaiki relasi dengan Tuhan, relasi dengan tubuh Kristus. Kalau punya, dan biasanya orang-orang yang punya pergulatan kesucian itu ada akar kekosongan di masa lalunya. Ya. Carilah konselor yang memahami tentang pergulatan ini untuk melakukan proses konseling yang mendalam supaya akar-akar masa lalu itu bisa dikuliti, bisa diambil masalah-masalah itu, diselesaikan sehingga kita bisa menjalani masa kini dan ke depan dengan memiliki keutuhan. Saya setuju sekali tadi bahwa berpacaran adalah relasi dari dua orang yang sudah dewasa, yang sudah utuh. Jadi tidak membebani atau saling menyedot, saling menarik, tapi justru berjalan bersama menuju ke arah yang sehat pernikahan. Ya. Bagaimana dengan tadi batasan ketiga Pak Sindu? Yang satu tadi membutuhkan status, yang kedua tadi membutuhkan keutuhan diri, yang ketiga Pak? Berpacaran membutuhkan jarak dengan lawan jenis lainnya. Jadi berani berpacaran, berani menjaga jarak relasi dengan lawan jenis lainnya. Terkadang ketika berpacaran, satu pihak protes, kenapa sih kamu kok membatasi relasiku? Mereka ini kan teman-temanku dari dulu. Sebelum kita berpacar, aku sudah dekat dengan para teman-teman wanita ini. Kok eksklusif sih jadinya? Itu kan tidak sehat. Nah, maaf, itu pandangan yang keliru. Jadi ketika kita berani berpacaran, itu artinya kita berani untuk menciptakan relasi yang eksklusif. Jadi memang harus eksklusif ya Pak ya? Ya. Oke. Bahwa dialah wanita yang saya cintai, wanita atau pria yang saya ingin menjajaki lebih khusus untuk lebih mengenal apakah kami tepat menemukan kecocokan, sejalan, sevisi untuk membangun relasi pernikahan. Maka dalam ini dengan pria-pria yang lain, wanita-wanita yang lain, kita menjaga, membatasi dan menjaga jarak yang sehat. Ya. Setuju Pak. Itu sebabnya dibutuhkan kedewasaan tadi ya Pak ya. Karena kalau memang kita masih remaja, pasti kita masih butuh banyak teman, banyak dekat dengan orang. Tapi semakin dewasa kita semakin bisa memilah batasan yang tepat tadi ya. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya secara perkembangan psikologis pacaran itu ketika kita telah meninggalkan jenjang SMA. Masa SMP SMA, masa remaja itu masa menjawab siapa aku, meneguhkan identitas diri. Identitas dan jati diri dibangun lewat kelompok sejenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita, termasuk kalaupun dengan lawan jenis membangun pertemanan yang sehat. Setelah itu, melewati tahapan itu, barulah kita lebih siap untuk berpacaran, relasi lawan jenis yang eksklusif. Ya, setuju Pak. Tadi ya, dalam masa-masa SMP SMA kita ini sedang membangun diri yang utuh tadi. Sehingga ketika itu prosesnya istilahnya beres, baru kita siap untuk membangun hubungan yang lebih eksklusif. Juga demikian Bu Yosi, terkadang orang berpikir saya kan butuh cadangan Pak Sindu. Kayak ban ya Pak ya cadangannya. Saya kan butuh, kalau ini putus saya punya cewek yang lain. Kalau terjadi Pak seperti itu Pak, sekali nembak 3 gitu supaya ada cadangannya, kalau ditolak sana diterima sini Pak. Iya, jadi inilah kondisi yang tidak sehat. Sekalipun mungkin itu tren zaman, tapi bukan berarti karena tren harus kita ikuti. Kita punya nilai, kita punya identitas, kita punya jati diri sebagai milik Kristus. Nilai-nilai kebenaran, keadilan, kekudusan, kemurnian. Mari kita tujuan hidup kita apa? Bukan untuk hanya sekedar menjalin hubungan dengan cewek atau cowok gitu ya Pak ya? Ya, jadi melangkahlah dalam iman, di dalam kita mengekspresikan relasi pacaran itu, bahwa Tuhan sudah menyediakan kasih karunia pasangan yang tepat untuk saya. Jadi sambil kita menjalin relasi pacaran, sambil kita membawa dalam doa, melangkah dengan iman. Jadi dengan demikian pacaran yang eksklusif, artinya tidak membangun pertemanan seperti PTM dengan banyak yang lain, berani kita lakukan, berani kita berkata tidak demi pacaran yang sehat. Karena kita tahu tujuan kita apa ya Pak ya, punya nilai-nilai tadi. Iya. Ya.
Yang terakhir Pak, batasan sehat dalam berpacaran. Yang keempat, berpacaran membutuhkan pendampingan. Jadi sebaiknya sejak awal berpacaran sudah menyepakati untuk bersedia menerima pendampingan dari pihak ketiga, yaitu orang yang sudah dewasa dan sudah menikah, ataupun pendampingan ini bisa dari sosok lajang yang memang sudah dewasa, sudah matang. Jadi bisa itu pembimbing di gereja kita, seorang pendeta, konselor, mentor pemuritan, atau paman bibi kita yang memang kebapaan, keibuan, berhikmat, bisa kita secara sengaja minta jadi pembimbing kita berdua yang sedang berpacaran. Oke, setuju Pak. Tapi apa Pak yang perlu dilakukan di dalam pendampingan itu? Apakah seperti langsung katekisasi pranikah atau apa hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses pendampingan berpacaran? Sebagaimana yang Bu Yosi sampaikan, seringkali orang sebatas konsentrasi mau menikah, jalani katekisasi atau bimbingan pranikah. Betul. Padahal lebih baik lagi, sebelum menetapkan diri akan menikah, dalam berpacaran pun ada pembimbingan, ada pendampingan masa berpacaran. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah assessment kepribadian. Jadi dalam hal ini memang perlu datang ke seorang konselor atau psikolog. Dilakukan tes kepribadian sehingga mengenali masing-masing pria wanita ini karakteristik, profil kepribadiannya seperti apa, menemukan potensi kesesuaian, potensi konflik dalam berpasangan sudah diketahui lebih dini. Kemudian juga lewat konselor itu bisa mengenali rekam jejak keluarga asal masing-masing dan kualitas pernikahan orang tua masing-masing. Umumnya kita akan memilih pasangan pacar dan pasangan nikah dan menjalani model pernikahan tidak jauh dari kondisi pernikahan orang tua masing-masing. Sebab itu yang kita tahu ya Pak ya. Mau tidak mau itu yang mempengaruhi. Ya, tontonan jadi tuntunan secara alamiah. Maka dengan mengenali sejak dini, kalau misalnya kita memiliki latar belakang orang tua yang pernikahannya kurang sehat, kita bisa melakukan pembelokan secara sengaja lewat pendampingan tersebut, lewat pembimbingan, lewat proses konseling. Sehingga kita tidak perlu meneruskan pola yang buruk dari pernikahan orang tua kita masing-masing. Jadi pendampingan ini seperti apa ya? Seperti pembimbingan ya Pak ya, yang memastikan bahwa berpacarannya sehat, bergeraknya ke arah yang matang, ke relasi yang menikah yang mengerucut gitu ya Pak, bukan sembarangan. Ya, jadi lewat proses pendampingan ini, pembimbingan ini, kita memastikan kita dalam track, dalam rel, dalam jalur yang sehat, yang tepat, mengarah ke depan. Kalaupun relasi itu putus, berujung ke keyakinan bahwa tidak cocok untuk melangkah lebih lanjut, tidak apa-apa, tapi putus secara terhormat. Tidak perlu sampai saling menyakiti, saling mencaci. Benar. Kadang bisa mengumbar di medsos atau status gitu yang tidak elok gitu ya Pak. Betul. Kemudian juga pendamping ini menolong pasangan bisa membahas hal-hal yang sensitif yang mungkin enggan untuk dibahas, disinggung dalam relasi pacaran. Misalnya apa Pak? Misalnya tentang batasan waktu, kapan mau menikah, apakah relasi ini memang semakin mantap atau semakin tidak mantap untuk diteruskan. Kadang salah satu pihak kucing-kucingan. Satu pengen tanya, mungkin yang wanita kan, karena batasan usia, yang cowoknya tidak berani melangkah serius. Maka adanya pembimbing, pendamping, pihak ketiga ini akan menolong, memberi batasan waktu. Ayo kita sekarang sudah, relasi karir udah jalan 6 bulan. Ayo sekarang kasih umpan balik masing-masing. Ini gimana? Ini sudah jalan setahun. Ini kira-kira relasi ini gimana menurut karir masing-masing. Nah, dengan demikian ada semacam wasit yang memastikan baik jalannya pertandingan, melindungi kedua belah pihak, termasuk merancang masa depan. Kira-kira kalau mau menikah seperti apa model pernikahan yang kalian akan jalani, model keluarga, mau punya berapa anak sebaiknya. Jadi ini memang akan bisa masuk ke tahap nantinya pranikah. Jadi perencanaan pernikahan ya Pak. Mulus jalannya dari pacaran
sampai ke arah pun semakin mantap, ke arah pernikahan pun bisa dilanjutkan. Tapi kalaupun tidak seret, mau ganti pembimbing, ganti mentor, ganti pendamping, nggak apa-apa. Ngomong terima kasih untuk bimbingannya selama ini kan kami rasa cukup. Jadi bisa diganti dengan yang lain pun. Tentunya diperlukan keterbukaan juga ya Pak, dari yang dibimbing bersedia tadi mau terbuka menceritakan masalahnya juga ya, dua arah gitu ya Pak. Betul. Ya Pak. Untuk firman Tuhan yang mendasari hubungan. Bacakan dari Amsal 30 ayat 19, jalan Raja Wali di udara, jalan ular gadis. Di sini firman Tuhan menggambarkan tentang hal keunikan, termasuk relasi laki-laki dan perempuan di dalam masa berpacaran. Jadi marilah berani untuk mengakui ada banyak hal kita kurang pahami, ada banyak hal yang kita akan hadapi dalam masa berpacaran. Beranilah untuk belajar, beranilah untuk mencari pendamping, pembimbing atau mentor, beranilah melibatkan Tuhan, Kristus, dan tubuh Kristus. Dengan demikian perjalanan kita. Ya, benar sekalian. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang batasan sehat berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan.